Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini berbahagia selalu dan diberikan kesehatan dan kelancaran dalam usaha. Amin 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 ya rabbal alamin. Hari ini ada bit dengan keluhan hidupnya itu kadang-kadang susah, kadang-kadang enak. Sebelum kita bongkar, kita akan coba untuk hidupkan apakah benar keluhannya seperti itu. Dengan ini bit double kasar. Tidak bisa langsung spontan. Kita coba lagi. Setelah hidup kadang-kadang itu langsung bisa. Itu coba yang ketiga. Ini baru 2 kali. Jadi sebelum pembongkaran itu selalu saya cek untuk melihat kondisi motornya, apakah benar-benar keluhan itu sesuai dengan yang dikeluhkan. Jadi langsung saja kita bongkar untuk melihat kondisi di bagian pengecekan pengapian dan throttle bodinya. Dan motor ini enggak ada standar tengahnya, jadi posisinya kita agak miring. Ya gimana lagi, karena ini motor dibuat ke ladang setiap harinya. Setelah saya bongkar covernya, ternyata kondisinya seperti ini. Nah, ini banyak lumpurnya. Jadi sebelum saya melakukan perbaikan, saya akan cuci dulu motornya ini. Setelah saya cuci seperti ini enggak langsung saya cek, langsung saja kita bongkar karena di sini sudah ada kebocoran untuk bagian filternya, kemungkinan ini sudah kotor. Hanya pengecekan nanti di bagian full pemnya atau rotaknya untuk tekanan pressure-nya. Karena ini motornya enggak ada standar tengahnya, jadi ini pembongkarannya agak ribet sedikit. Jadi untuk melepas throttle bodinya, kita lepas dulu untuk kabel gasnya. Setelah kabel gas terlepas, kita lepas untuk bagian selang injektor, dan ini pun sudah patah untuk klipnya. Untuk klipnya ini sudah patah. Setelah itu kita bongkar untuk di bagian injektornya. Lupa melepas soketnya. Kita sudah kebongkar, baru kita bongkar untuk bagian throttle bodinya. Ini kelihatannya, lihat, ini bermasalah karena bensinnya keluar terus atau BBM nya. Jadi kita amankan dulu. Karena keadaannya tadi kotor, jadi kita lepas soket-soketnya dulu untuk sebelum melepas throttle bodinya. Ini kelihatannya tadi murnya itu empuk, kamu dan kurang rapat. Dan ini kondisi throttle bodinya kotor.
filternya pun juga ini banyak kotoran lumpurnya. Jadi ini nanti pengecekan di bagian rotak karena ini motor mandul terus. Nah, untuk BBM-nya. Lanjut pembongkaran di bagian pulpennya atau rotaknya karena terdapat kebocoran, nggak bisa mampet, geser untuk bagian rotaknya. Apa yang terjadi kok bisa ngelotor ya, nanti disimak saja penjelasan berikutnya. Terlalu penuh BBM-nya, kita sedot. BBM sudah saya sedot, saya pindah ke galon. Nanti kita tinggal membersihkan throttle body dan sensornya. Kita mengecek di bagian pulpennya. Dan ini kondisi throttle bodinya. Semuanya hampir kotor dengan debu dan lumpur. Lanjut untuk membongkar. Kita lihat kondisi sensornya seperti ini. Untuk sensor ISC nya kotor banget. Untuk TPS nya dan kita lihat untuk di sambungan throttle bodinya, kita bongkar sekalian, kita lihat. Dan untuk dibersihkan di bagian manifold, di bagian belakangnya ini seperti ini untuk koinnya. Dan ini dikasih bentrot supaya enteng katanya. Ini nanti saya akan kembalikan supaya untuk bagian koinnya tidak cepat kalah, karena waktu ada tekanan tinggi kompresi dia akan goyang-goyang gini. Jadi ini kan saya kembalikan ke standarnya. Ini bagian rotaknya itu bagian pemasangan di ini. Nah, klipnya ini miring satu, kita bongkar. Nah, kenapa kok bisa bocor? Kita lihat seal yang ada di dalamnya. Kita congkel dulu. Setelah saya congkel klipnya, kita lihat o-ring yang ada di dalamnya sini. Kenapa kok bisa bocor? Nah, jadi untuk o-ringnya ini masih ada. Nah, berarti ini yang menyebabkan kebocoran di dalam selangnya itu atau jalur BBM-nya. Berarti ini nggak bisa mampet untuk ventilator yang ada di dalam sini, itu sudah jebol. Jadi untuk ventilator yang ada di dalamnya sini atau deliverynya itu sudah nggak bisa menutup, menahan tekanan yang ada di rotaknya.
Jadi penyebabnya itu dari sini, karena di sini o-ringnya sudah ada. Soalnya kebocoran itu biasanya dari sini, karena ini o-ringnya masih ada dan masih rapet. Jadi memang rotaknya ini harus ganti baru. Untuk kondisi injektornya seperti ini, kita bersihkan saja. Dan untuk injektornya pun juga o-ringnya itu keselip di sini. O-ringnya keselip. Untuk pemasangannya itu o-ringnya keselip. Nah, ini. Dan untuk penahan di bagian ini tuh juga cuil atau rompal. Ini untuk o-ringnya sampai cemet kayak gini. Nah, ini kemungkinan waktu pemasangannya dipaksa nggak dikasih oli untuk memasukkan o-ringnya ini. Lanjut perakitan di bagian rotaknya, dan ini rotak yang baru. Ini adalah rotak yang baru. Jangan lupa untuk kabelnya, plus yang warna merah, untuk yang min warna hitam. Jangan lupa o-ringnya. Setelah o-ring terpasang, kita masukkan rotaknya. Kita goyang-goyang untuk memasukkan silnya supaya nggak melintir. Setelah itu kita tutup. Kita jerkan. Setelah itu kita tancapkan pin soketnya. Dan untuk pempesnya atau filternya ini saya ganti baru, karena yang lama ini meragukan. Sudah saya bersihkan sih, tapi masih meragukan. Setelah terpasang, kita rakit untuk di bagian throttle bodinya. Nah, throttle body semuanya sudah saya bersihkan. Kita pasang TPS-nya dulu. Dan sensor ISC-nya atau sensor anginnya atau sensor cup. Itu setelan angin.
Memang bagian luarnya ini kelihatan kotor, tapi yang penting bagian dalamnya bersih. Untuk springnya gas ini sudah saya kembalikan seperti standarnya, biar awet di bagian throttle bodinya. Untuk bagian koin, biasanya kalau dientengkan itu biasanya pengaruhnya itu di koin. Semua sudah terpasang untuk di bagian throttle bodinya, di manifold, kita tinggal pasang ke motornya. Pemasangan di bagian pipannya, rotak sudah terpasang, kita tinggal pasang throttle bodinya. Kita pasang throttle bodinya. Setelah itu injektornya. Setelah semua terpasang, kita cek untuk tekanan presurnya. Alhamdulillah tekanan mencapai di atas 40 atau 40 lebih sedikit. Langsung saja kita coba untuk dibunyikan motornya, karena ini nggak ada tengah-tengahnya jadi agak ribet. Untuk sementara kita sambil pakai engkol manual, karena tadinya akinya drop, lupa nggak dimatiin kontaknya. Ini kita berusaha untuk mengengkol. Kita coba lagi apakah sudah mengisi. Kenapa baterainya ini kelihatannya kita tancapkan saja dulu, kita matikan. Lanjut kita scan.
bit FI 110, membaca kode kerusakan tidak ada, sensor TPS tujuan singkat. Oke. Nah, penyusun penyetelan langsung saja kita reset. Yes. Kita tunggu untuk meresetnya. Apakah peresetan berhasil? Kita membaca kode kerusakan, bicara kerusakan juga tidak ada. Oke, langsung membaca tampilan data. Ini agak error untuk kabelnya. Untuk RPM kita patok di 1500 dan injektor sudah di 2, untuk sensor O2 bekerja normal. Untuk altitude alhamdulillah normal. Jadi untuk bagian penyekenan sudah selesai, kita cabut scannya karena sudah tidak ada masalah. Setelah itu kita pasang untuk kabel BBM-nya. Kita cabut. Setelah saya cek untuk di bagian templarnya, dan ternyata di situ mengeluarkan asap. Lihat ada sebagian asap yang keluar dari templarnya itu atau ruang bakarnya. Kita lihat seperti ini. Nah, kelihatan tangga asapnya ini. Nah, ada asap putih dan ternyata itu bisa disebabkan karena kompresinya sudah bocor. Jadi untuk penanganan motor ini itu dari pengecekan full PEM sampai throttle body semuanya sudah aman, tapi kok didobel masih nggak kuat. Dan ternyata waktu saya bongkar di sini ternyata ini mengeluarkan asap putih. Jadi kompresinya yang di bagian piston itu sudah bocor. Tapi untuk di selah kaki itu bisa langsung nyala. Tapi yang dikeluhkan adalah waktu didobel nggak bisa bunyi. Jadi kompresinya itu berkurang karena kebocoran ada di bagian pistonnya. Sampai di sini dulu untuk analisanya dan penanganan motor ini.
untuk melanjutkan pengerjaannya nanti dibongkar atau tidaknya kita nunggu keputusan dari pemiliknya. Karena durasinya sudah panjang, saya akhiri dulu untuk penanganan motor ini. Jadi ini sudah bisa nyala, tapi untuk didobel nggak bisa karena kebocoran di bagian pistonnya. Udah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Apabila ini nanti dilanjutkan, saya akan melanjutkan untuk membuat videonya. Sekian, terima kasih.